Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pukis Podcast yang buat kita sadar. Nah, Pak, kita akan membahas tentang konsistensi sama motivasi. Terkadang kan kita kan kalau melakukan sesuatu nih, Pak, misal belajar atau mungkin usaha gitu kan ada timbul rasa malas atau bosen, Pak. Bosan. Nah, itu gimana, Pak, biar kita itu mengatasi rasa bosen itu? Apalagi kalau mungkin dalam ibadah, kadang kan kita juga bosen kan ya. Kok ibadah kok gini terus, nah itu gimana, Pak, biar nggak bosen gitu? Kalau bosan tuh wajar gitu. Wajar. Manusia itu kan punya sifat bosan, itu memang sudah dari dulu. Contoh di Hawa itu udah bosan di surga loh. Coba bayangkan surga bosan loh. Loh, kok bisa bosan loh? Sebentar. Beliau itu dikasih makan apapun sudah ada. Bahkan ini maunya ini yang sekarang belum ada di dunia, di sana sudah ada. Bahkan yang sekarang ada di sini, di sana juga lebih ada banyak. Nah, pas waktu Nabi Adam bersama dengan Ibu Hawa jalan-jalan itu kan bilang apa? Kok kayaknya kok ini terus gitu. Nikmat, tapi itu terus ya. Terus ya itu mungkin karena garisnya memang harus turun kan gitu. Tetapi kan ada cara-cara oleh Allah diberikan kepada sifatnya manusia, yaitu bosan tadi. Caranya itu supaya dia turun di bumi. Lah akhirnya bosan mencoba-coba yang baru, gitu kan. Jadi sudah ini sudah dirasakan, Pas waktu masuk ini kok belum. Ini apa ya? Padahal itu sudah dipesankan ke Nabi Adam, ojo ditemek, ojo dicedai, kan itu. Jadi akhirnya kalau kan ini gimana kayak enak ya, diambil yuk. Kamu ingin. Lah karena saking cintanya Nabi Adam ya dipedelke gitu. Padahal kan sudah jelas itu tidak boleh. Ya Adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha radan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadz zalimin. Udah dipesan ojo cedak-cedak karo iki. Gitu. Jadi udah la taqraba fatakuna minadz zalimin. Kalau kamu mendekati berarti kita termasuk wong zalim. Sudah dipesani Nabi Adam gitu ya. Sami'na wa ta'na dengan Allah. Tapi Ibu Hawa itu bosan. Akhirnya apa? Nabi Adam lupa. Yaudah ambil aja mau saking cintanya. Kayak Mas Aldi cintanya sama Mbak bla bla bla. Itu kan juga sama istri. Sama istri itu kan wah dimintanya apa dituruti gitu kan. Maunya apa? Mau ke Jepara yo. Mau apa? Nginep yo kan. Jadi nyenengke. Sama akhirnya diambilkan itu. Pas diambilkan pelanggaran itu. Lah ternyata Ibu Hawa itu dikasih ada sifat bosan yang diawali dengan godaan. Makanya saya bilang bosan. Jadi bosan itu godaan ya? Godaan. Karena manusia urut gitu sebetulnya. Jadi dia sebagai apa, dia juga tahu kondisinya apa, dia pengen apa, urut. Apalagi dia punya nafsu. Nafsu itu kan agresif. Keinginan. Dia selalu ingin melampiaskan keinginan itu. Saya pengen wiridan sebanyak mungkin. Saya pengen wiridan sholawat Jibril 1000 kali. Dalam satu kali habis sholat. Habis itu kalau 5 kali berarti 5.000. Kan itu keinginan nafsu. Terus lama-lama malah jadi bosan. Nah itu godaan. Ayo. Aja meneh. Lah itu godaannya. Lah makanya manusia itu wajar punya sifat bosan sudah dimulai dari nenek moyang. Nah ketika sudah bosan, apa yang bikin saya tetap semangat lagi, tetap rajin sholat. Ya sholat kan itu nggak boleh bosan. Sholat 5 waktu itu ada itu. Tapi sholat sunnah. Ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Wah saya tak 2 rakaat, besok 4 rakaat. 2 rakaat aja lah, capek ya. Itu kan gejala-gejala bosan. Padahal itu kan, sudah menurut saya gini, kalau sudah rajin 4 ya 4 terus. Karena istiqomah itu konsisten tuh harus dilakukan oleh kita, termasuk kita mengikuti sabda Rasulullah, al-istiqamatu khairun min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah istiqomah itu. Lah terus apa? Lah kalau karomahnya 1, seorang wali punya 1 karomah. Maka anggap saja satu orang yang beristiqomah itu memiliki 1000 karomah yang dimiliki oleh 1000 wali. Hebat gak itu? Nah, tapi mana buktinya? Lah itu yang bikin males. Ya itu kan kadang gini Pak, kita itu bosan melakukan sesuatu. Misal lah, anggap aja kita berusaha untuk mendapatkan hasil lah, entah belajar atau apa. Kita bosan itu karena merasa kok hasilnya kok nggak dapet. Nah, gitu. Kok tersembunyi nggak kelihatan. Kok lama mendapatnya gitu. Wah aku ini upload video kok untuk duit. Lah sekarang upload untuk apa gitu ya? Oh ya, ini kan sambilan ya. Tapi yang penting pekerjaannya kan terus untuk gaji. Gajinya mandek. Yo protes toh mau protes. Itu gimana Pak soal hasil itulah kita
kadang itu mikirin hasil, akhirnya kemudian kita jadi bosan. Ada istilah usaha tak mengkhianati hasil. Nah, itu apa? Gimana itu? Atau hasil tak mengkhianati usaha. Kan balik-balik sama aja ya. Kalau usaha tidak mengkhianati hasil, berarti kan artinya usaha semaksimal mungkin pasti hasilnya akan maksimal. Tapi kalau hasil tidak mengkhianati usaha, berarti hasil apapun itu tergantung usahanya. Ya percumaannya. Artinya siapa yang berusaha seperti Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad, as-sawabu biqadri ta'abi. Pahala atau hasil yang nanti kamu dapatkan itu berdasarkan upaya kamu. Berapa kali kamu mengupayakan, itulah hasilnya. Ojo dipadake karo wong sing ora ngopo-ngopo. Ya orang bekerja sama-sama kerja, waktunya sama, sing ci berkarya ci ora. Gajine podo, pasti akan ada kecemburuan. Tapi kan itu sudah aturan, gaji harus sama. Yang penting kan absen ya gitu ya misalnya. Kalau nggak absen nggak dapat gaji, absen nggak kerja tetap gaji ya misalnya. Nah ini kan bagian dari yang sesuatu yang membuat orang bosan atau tidak konsisten. Wah melu-melu aku pengen menghasilkan setiap hari itu ide ini untuk syuting ini atau untuk bikin produk ini atau untuk memproduksi apa. Wah gara-gara ini aku jadi males deh. Lah itu kan berarti nggak konsisten. Artinya apa? Meh dadi wali ra sido. Jadi kalau karena tadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah yang dimiliki wali. Maka orang istiqomah saya katakan wali gitu. Makanya kan kayak tadi ada Mas S gitu ya. Saya panggil wali itu kan istiqomah di sini. Maka wali abtol, wali apa gitu. Tetapi ada juga yang wali murid gitu kan. Nah, sekarang orang yang istiqomah itu memang konsistensi yang diuji dengan hadis Nabi. Al iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kalau kadang pengen berbuat baik, kadang apian setukah terus. Kadang aja setukah. Jangan jadi orang gak enak Aku sudah butuh uang sedih, gak mau sedekah sana. Bukan itu konsepnya. Jadi artinya orang sedekah itu bukan karena dia nggak enakan, tapi karena keinginan. Ada motivasi. Ada motivasi lain. Jadi orang konsisten itu ada motivasi. Dan makanya kita harus cari motivasi supaya kebosanan yang membuat inkonsistensi ya. Kebosanan kita yang membuat inkonsistensi itu kita hilangkan. Kita cari motivasi. Yang membuat menstabilkan itu tadi. Biar kita dan kadang kan kita kalau bosan itu ya Pak, kan karena nggak melihat hasil. Mungkin ada juga yang dia itu berusaha, memang ternyata usahanya itu motivasinya kurang atau mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari usaha tersebut. Ada perumpamaan, Mas Adi pernah dengar korupsi? Korupsi itu bukan hanya memperkaya diri sendiri, tapi bisa jadi memperkaya orang lain atau kelompoknya, atau memperkaya individu yang lain, tapi dia nggak kaya, tapi dia membawa arah ke situ. Jadi dia mengatur sedemikian rupa supaya terjadilah kerugian-kerugian, tetapi menguntungkan beberapa pihak, walaupun dia sendiri pun tidak untung. Jadi saya nggak dapat apa-apa dari situ, berarti saya nggak korupsi dong. Itu kan tidak benar. Artinya dia tetap mendapatkan akibat dari korupsi tersebut, hukuman dan sebagainya. Sama tadi. Jadi kalau inkonsistensi, kemudian kita cari motivasi, kita berharap kok hanya itu aja. Ya padahal gini. Orang yang sudah melakukan dan orang yang sudah memaksimalkan pekerjaannya, misalnya nih aktivitas di masyarakat misalnya, kok dia nggak melihat hasilnya? Hasil itu nggak harus dilihat maksudnya gitu. Kadang-kadang hasil itu tak nampak. Pertama mungkin SDM, artinya hasilnya adalah sumber daya manusianya meningkat. Mungkin kualitas dirinya meningkat. Pikiran masing-masing individu yang kita ajak itu meningkat. Tidak pikirannya tidak udi atau pikirannya tidak kolot dan sebagainya, lebih familiar, lebih sosialis, lebih toleran gitu kan. Itu hasil dari usaha-usaha kita. Oh, berarti tidak serta-merta hasil itu berdasarkan fisik yang bisa tampak. Kadang kan kita pengennya yang memang bisa dilihat gitu kan. Ya, itu dia. Hasilnya. Padahal hasil tidak harus itu. Sama dengan korupsi, tidak harus kaya. Tidak harus menguntungkan diri sendiri atau tidak harus kita untung. Kita bisa rugi, tapi korupsi. Termasuk kemarin yang tokoh yang sudah dibebaskan itu kan gitu. Dia ada cara-cara untuk korupsi yang ternyata menguntungkan industri yang lain. Dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat sumbangsi macam-macam. Akhirnya dia ditahan karena akibat kebijakannya. Kan dia nggak dapat, tapi dia kebijakannya. Sehingga kemarin dapat pengampunan dari presiden itu. Tahulah tokohnya siapa. Nah itu contoh. Ya berarti sama kayak kita melakukan sesuatu. Kadang memang jangan-jangan memang hasilnya itu belum bisa kita lihat atau mungkin belum muncul lah. Cuman sebenarnya kita kalau mau melakukan tadi konsisten, sebenarnya itu kan ada hasil yang sebenarnya kita kita tumbuk gitu. Ya kita targetkan
Jadi ada goal ya. Ada goalnya itu ada. Malah yang lebih ekstrim Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah melihat hasil langsung. Terus hasilnya terus terselubung dan investasi. Beliau berarti fokusnya gini, tentang bagaimana prosesnya gitu ya Pak? Beliau memproses semuanya, bahkan malaikat usul, malaikat Jibril ada usul pernah itu. Ya Rasul, bagaimana kalau gunung ini saya balik, tak tumpleke kayak kemarin gempa di Indonesia Timur itu. Rumah jadi di bawah gitu kan. Kata Nabi apa? Jangan. Kita tunggu prosesnya. Siapa tahu kalau bukan dia berarti anaknya. Kalau nggak anaknya, ya cucunya. Jadi Rasulullah itu lebih ke ini, melihat hasil bukan langsung stagnan langsung frontal di depan. Saya malaikat Jibril, saya dakwah, saya targetnya ini, seperti kita mau itu loh, mau ngajukan proposal. Targetnya ini, nanti goalnya ini. Nggak harus begitu. Jadi punya, kalau gitu berarti kan jangka panjangnya jangka juga. panjang artinya apa yang kita upayakan, kadang-kadang konsistensi ataupun tidak kita ya, tapi kita punya harapan untuk mendapatkan hasil yang jelas. Itu tidak harus tampak di depan mata saat ini. Tapi bisa jadi instan gitu lah. Bisa jadi investasi. Jangan-jangan ide kita ini berkembangnya atau hasilnya akan tampak di masa yang akan datang. Mungkin setelah kita pensiun, kelamaan ya. Ya mungkin setelah kita agak senior gitu kan, punya adik-adik yang keren gitu dan sebagainya. Seperti Rasulullah tadi sampaikan, itu ekstrim sekali dan Rasulullah tuh lantang menyampaikan, "Hei Jibril, hei malaikat Jibril, malaikat Jibril ya, bukan Jibril. Malaikat Jibril, jangan dibalik. Saya nggak setuju itu. Biarkan seperti itu." Tapi Rasul engkau, nggak apa-apa, nak cerita di film gitu. Nah, itu kan gambarnya kalau beliau itu mengiyakan kan secara instan gitu kan. Instan, berarti beliau ingin hasilnya secara langsung bisa dilihat. Beda memang kalau kita orientasinya kepada hasil ya, apalagi kalau jual beli itu kan cash flow-nya pasti sekarang. Asal dibikin kafe kan, kalau daripada ke kafe orang bikin kafe sendiri misalkan, kan siapa tahu kita nanti bikin kita kerjasama gitu kan. Nanti kita bikin acara di situ ya kan. Misalnya, hobi saya kan kafe itu pajaknya belum pajak itu ya, bayarannya mahal, hitung-hitungannya saya cuma gitu. Wah ternyata saya tuh sangat menguntungkan kafe itu, berarti saya harus cari orang yang seperti saya untuk datang ke kafe saya nanti kan gitu. Nah, apakah itu langsung untung, cash flow-nya langsung dapat? Kan paling tidak pengenalan dulu lah, kemudian kita promote gitu, kemudian ternyata kok hasilnya kok nggak banyak ya, tutup gitu. Kita harus katakan jadi investasi. Kalau marketing kan ada yang awalnya nih awareness dulu, bakar duit ya. Orang tahu dulu lah produk kita, nanti baru kalau udah tahu kita nanti kasih penjelasan kenapa kok kalian itu perlu menggunakan produk kita. Walaupun tidak banyak, tetapi cash flow-nya rutin, istiqomah tadi, konsisten gitu. Jadi artinya gini, saya udah berupaya, udah beribadah kepada Allah, sholat 2 rakaat terus setiap malam, tahajud dan sebagainya, tapi hasilnya kok gini-gini aja. Enggak apa-apa. Nyatanya ini sudah sesuai dengan apa yang saya lakukan. Kalau saya melakukan dengan suka hati, dengan sukarela, sholat tahajud dengan sukarela tanpa ada paksaan, kemudian sholat duha dengan sukarela tanpa ada paksaan gitu. Kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan dan motivasi kerja kita bagus tanpa ada paksaan. Berarti itu jalan Allah. Karena sesuatu yang kita tidak ingin melakukan itu berarti sudah bukan jalan Allah. Contoh begini, wah ini sholat tahajud kok malas ya. Berarti itu bukan jalan Allah, jalan setan itu. Artinya kalau kita sudah rutin, pasrahkan aja. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hasil pasti akan dikasih. Hasbuh pasti. Allah akan kasih itu. Cuman hasilnya kok nggak kelihatan ya. Ya memang hasilnya nggak kelihatan dulu. Kadang hasil tak ibaratkan itu kayak gini Pak. Kadang kita itu menggali untuk misal mendapatkan emas atau apa gitu kan. Langsung dapat. Kan pengennya kan mungkin tinggal satu. Ambil emas, dijual. Nggak bisa, harus proses dulu, dibakar dulu, dimasak dulu. Contoh seorang ilmuwan kita, Imam Syafi'i. Kenal ya? Imam Syafi'i itu punya karya yang monumental, yaitu kitab Al-Dan Ar-Risalah. Al itu bahas fikih, Ar-Risalah bahas usul fikih. Kemudian itu dijelaskan di Asbab wa Nadhair. Imam Syafi'i itu bukan dari bapak yang alim, tapi dari bapak yang senang dengan orang alim. Dulu pernah nyantri, tapi beliau tidak menjadi orang yang sangat populer di bidang keilmuan. Tapi beliau itu menjaga konsistensi makanan halal. Jadi makanan dihalalkan. Jadi dia tuh nggak mau ada subhat. Misalkan contoh yang masuk ke tubuhnya gitu ya. Ada buah jatuh, pedagang lewat jatuh. Kalau kita kan mayan gitu. Belum dah gitu. Tapi itu enggak. Pak diparah nih. Diambil bahkan sampai jauh pun kalau dulu kisahnya kan kelintir itu. Ke sungai. Ya, jadi Bapak Idris ini Bapak itu beliau itu, loh kok sampai mana orangnya, dicari sampai ketemu. Ini apel yang jenengan,
Bayangkan coba apel harganya berapa kilo dia jalan untuk menyerahkan apel kembali kepada yang punya. Kalau hitung-hitungannya kan kayak wah iki yo ora cucuk iki kan. Lah itulah namanya konsisten tadi, konsisten dalam rangka menjaga kehalalan. Sehingga dia karena dia mencintai orang alim, dia berharap kepada Allah, ya Allah walaupun saya bukan seorang ilmuwan, paling tidak engkau berikan hadiah buat saya anak yang ilmuwan. Jadi kalau hasil misalkan dia berupaya dan sebagainya, kan berarti dia yang dapat. Oh saya jadi orang ilmuwan dong. Gitu. Tapi kan dia sabar. Nggak jadi orang pintar tidak apa-apa kok. Mungkin anak saya sama seperti kita saat ini. Ya udahlah kita nggak jadi pejabat di sini tidak apa-apa. Mungkin besok anak saya, mungkin besok cucu saya kan gitu. Allah alam kan. Bukan kalau apa? Mungkin nanti yang jadi wakil presiden anak saya. Nah kalau itu kan, kalau itu beda. Dia sudah jadi presiden, wakilnya anaknya itu maksudnya. Tak kira ini kan, wah aku nanti nggak bisa 3 periode, mungkin anak saya. Kalau sekarang ada 3 periode kok. Cuma beda orang gitu. Iya. Jadi intinya kita harus konsisten tadi ya terhadap usaha-usaha kita. Oke, nanti kita akan membahas tema-tema selanjutnya tetap di Pukis Podcast yang buat kita sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.